Halo Sobat Noba, PTT Harana Kaisar episode 687 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, dalam suasana tenang di wilayah naga, percakapan antara Xiaoyan, Xuan Huang, dan Long Yi mengungkap keputusan penting. Xuan Huang memuji kekuatan Long Yi dan ingin dia tetap tinggal di dunia Sanhai sebagai calon Raja Naga. Namun Xiaoyan menolak, dia bertekad mengirim Long Yi ke dunia Sensi, tempat yang lebih aman dan terarah untuk pertumbuhannya, demi melindungi darah naga dan mencegah ancaman yang mungkin muncul. Xuan Huang menyadari keputusan Xiaoyan sudah bulat, dan memilih untuk menghormatinya. Setelah itu, pembicaraan beralih pada rencana menuju lautan mimpi ilusi, tempat misterius yang menjadi tujuan baru mereka. Namun sebelum berangkat, suasana sempat mencair dengan candaan antara Xiaoyan dan Raja Tianzang tentang kejadian mabuk malam sebelumnya. Ketegangan berubah menjadi tawa, hingga tiba-tiba muncul Ye Beijing, wanita cantik dari alam kuno dewa dan iblis. Kedatangannya mengguncang suasana, memperlihatkan hubungan rumit dan menggoda antara dirinya dan Xiaoyan. Meski digoda dan dipuji Xuan Huang atas kecantikan Ye Beijing, Xiaoyan tetap tegas. Dia menolak terlalu dalam urusan pribadi dan segera mengaktifkan teknik bergerakan jiwa untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju lautan mimpi ilusi. Sekarang, jumlah orang yang berangkat telah bertambah menjadi 5. Sejak bergabungnya Ye Beijing, suasana di antara mereka menjadi agak aneh. Setelah melakukan perjalanan jarak jauh melalui gerakan jiwa lubang void milik Xiaoyan, mereka muncul di suatu tempat. Baru pada saat inilah Xuan Huang berubah wujud menjadi naga sejati dan melanjutkan perjalanan. Tubuh naga raksasa itu berkelok di antara langit dan bumi. Bagi sebagian besar ras, pemandangan tersebut bagaikan menyaksikan turunnya dewa ke dunia fana. Di atas kepala naga itu, Xiaoyan dan ketiga rekannya duduk bersila dengan tenang. Saat ini mata Xiaoyan tertutup rapat, berusaha memulihkan kekuatan jiwanya yang banyak terkuras akibat penggunaan pergerakan lubang void. Bagaimanapun juga, tidak ada kekuatan yang tak terbatas. Setiap perpindahan menelan banyak energi jiwanya. Jika bukan karena jiwanya telah menembus ke ranah alam void, mustahil dia mampu menahan tekanan teleportasi secepat itu. Ketika kesadarannya tenggelam dalam keheningan ruang bintang Ji, suara yang dipenuhi nada tidak sabar tiba-tiba bergema dari kedalaman ruang jiwa. Anak muda, jangan terlalu sombong. Jika terus seperti ini, aku leluhurmu benar-benar akan marah. Xiaoyan segera membuka matanya di dalam ruang spiritual itu, lalu menangkupkan kedua tangannya ke arah leluhur pertama ras Yuanzhen. Wajahnya menunjukkan rasa hormat disertai senyum tenang. Keadaan begitu mendesak hingga aku nyaris kehilangan nyawa. Tentu leluhur tidak ingin satu-satunya darah keturunan dari ras Yuanzhen benar-benar lenyap, bukan? Semua yang dilakukan semata karena terpaksa. Mohon leluhur pertama berkenan maklumi. Sang leluhur menghela nafas pelan, nada suaranya sedikit melemah. Sudahlah, waktu 500 tahun berlalu begitu cepat. Asalkan engkau tidak melupakan janjimu, itu sudah cukup. Xiaoyan kemudian menunduk hormat. Kedatanganku kali ini sebenarnya ingin memberi kabar kepada leluhur. Aku telah menemukan sisa jiwa seorang senior dari klan Yuanzhen. Hanya saja aku belum tahu apakah dia bisa benar-benar dihidupkan kembali. Hal yang paling penting, dia adalah seorang perempuan. Dia berkaitan erat dengan masa depan klan Yuanzhen. Mendengar itu, leluhur pertama Simo menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Perempuan keabadian fisik ya." Harapan itu sangat tipis. Sekalipun dapat membentuk tubuh baru dan memulihkan jiwanya, itu akan memakan waktu ribuan tahun, bahkan lebih lama. Dan tanpa keberuntungan besar, bagaimana mungkin bisa melahirkan kembali garis keturunan keabadian fisik yang kuat? Engkau harus menemukan seseorang yang dilahirkan dengan takdir besar. Hanya dari rahim orang semacam itu, klan Yuanzhen dapat bangkit kembali. Jika arahmu salah, segalanya akan sia-sia. Ucapan leluhur pertama seketika mematahkan sebagian rencana di dalam hati Xiaoyan. Dia semula mengira, dengan menemukan seorang perempuan ras Yuanzhen, maka tanggung jawab besar untuk meneruskan darah keturunan tidak perlu lagi dia pikul sendiri. Namun sekarang tampak jelas bahwa dia terlalu memandangnya mudah. Leluhur pertama kembali berbicara dengan nada dalam dan penuh wibawa. Klan Yuanzhen begitu kuat bukan hanya karena bakat dan metode kultivasi mereka yang unik, tetapi engkau tentu paham, batas tertinggi mereka berasal dari energi dunia. Tanpa energi dunia yang cukup, bahkan klan Yuanzhen tak akan mencapai puncaknya. Engkau sekarang telah menembus ke ranah keabadian fisik dewa kuno. Tetapi apakah engkau tahu cara untuk menembus ke ranah keabadian fisik surgawi?
Xiaoyan menatapnya dengan penuh keingintahuan, namun leluhur Simo tiba-tiba menghentikan ucapannya di tengah jalan. Sudahlah, tidak perlu kubicarakan sekarang. Xiaoyan mengernyit. Dalam hati dia bertanya-tanya, apa maksudnya berhenti di tengah pembicaraan. Namun dia tetap menjaga sikap hormat. Jika leluhur tidak ingin berbicara, maka aku tidak akan bertanya lebih jauh. Itulah bentuk dasar penghormatan. Dia kembali membungkuk dan bersiap meninggalkan ruang bintang Ji. Namun sebelum sempat pergi, suara berat sang leluhur kembali bergema. Tunggu dulu, anak nakal, apakah engkau ingin mempermainkan leluhurmu? Xiaoyan segera mengangkat kepala, menampilkan wajah polos. Mana mungkin aku berani mempermainkan leluhur? Aku selalu menghormati dengan tulus. Jika ada kata atau sikap yang kurang pantas, mohon leluhur memaafkan. Leluhur pertama Simo terdiam sejenak, kemudian tertawa kecil. Jika engkau sungguh ingin menembus ke ranah keabadian fisik surgawi, maka aku dan 4 leluhur lainnya akan menjadi penolong terbesarmu. Namun ada satu syarat, engkau harus lebih dahulu menurunkan seorang putra dan seorang putri bagi klan Yuan Shen. Hanya setelah itu, kami berlima akan turun tangan membantumu sepenuhnya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada penuh keyakinan. Untuk saat ini, engkau baru mendapat pengakuan dari Guju dan aku. 3 leluhur lainnya masih perlu engkau yakinkan. Jika berhasil, kemampuan mereka akan membuatmu jauh lebih kuat. Bahkan mungkin melampaui Zuo Wang yang dulu menjadi kebanggaan klan. Xiaoyan menarik nafas panjang. Dia tahu, leluhur Simo memang hendak mengajukan syarat. Yang paling diinginkan para leluhur kuno itu hanyalah satu hal, agar darah ras keabadian fisik dapat kembali mengalir di dunia ini. Xiaoyan mengatakan, aku berjanji kepada leluhur, aku pasti akan melakukannya. Darah keabadian fisik akan bangkit kembali. Namun ada satu hal yang membuatku jauh lebih penasaran daripada sekadar menembus ranah surgawi. Apakah leluhur berkenan menjelaskannya? Leluhur Simo menatapnya, kemudian mengangguk. Hal apa yang bisa lebih membuatmu penasaran daripada menembus ranah surgawi? Xiaoyan menatap balik dengan serius. Menurut pengamatanku, di masa lalu banyak anggota klan Yuan Shen yang menghilang tanpa jejak. Bahkan ku dengar, setiap kali seseorang menembus tingkatan ke-7 keabadian dewa, dia akan lenyap secara misterius. Apakah leluhur mengetahui alasan di baliknya? Leluhur Simo terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab perlahan. Masalah itu berkaitan dengan alam dewa kekacauan. Mereka bukan menghilang, melainkan pergi menuju ruang yang jauh lebih tinggi. Hanya di sana seseorang dapat mencari puncak tertinggi. Namun engkau sekarang belum memiliki kualifikasi untuk memahaminya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Xiaoyan mengangguk pelan. Jawaban itu sesuai dengan dugaan awalnya. Para ahli yang menghilang tampaknya memang pergi ke alam dewa kekacauan. Namun, setelah memasuki tempat itu, tidak ada satupun yang pernah kembali. Apakah mereka semua tewas di sana? Pikirnya dalam hati. Leluhur Simo kembali berkata, nada suaranya kali ini tampak berhati-hati. Ketika engkau menembus ke tingkat kelima keabadian dewa, atau bahkan mencapai ranah surgawi keabadian fisik, aku akan menjelaskannya lebih rinci. Tetapi sekarang belum waktunya. Nada suara yang berat dan penuh kehati-hatian itu menimbulkan kegelisahan di hati Xiaoyan. Seolah-olah para leluhur yang telah lama mati itu masih menyimpan sesuatu yang tidak boleh diungkapkan. Dia menatap 5 sosok raksasa di hadapannya. Bayangan para leluhur klan Yuan Shen yang agung. Hatinya tiba-tiba dipenuhi keraguan. Apakah mereka benar-benar telah mati? Namun Xiaoyan tidak menanyakan lebih lanjut. Dia mengangguk dalam diam dan membiarkan semua pertanyaan itu tersimpan di benaknya. Beberapa saat kemudian, kesadarannya meninggalkan ruang bintang Ji. Ketika dia membuka mata, aroma harum menyergap hidungnya. Tanpa perlu menebak, dia sudah tahu bahwa aroma itu berasal dari Ye Beijing. Wajahnya yang lembut sudah sangat dekat, hingga hampir menempel pada wajah Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan bertemu dengan mata bening perempuan itu. Apa yang sedang kau lakukan? Tanyanya dengan nada dingin. Ye Beijing tersenyum lembut. Lesung pipi di pipinya muncul ketika dia menjawab dengan nada manja. Tadi aku merasakan kesadaranmu mengembara lagi. Aku hanya penasaran, kemana kali ini kau pergi? Xiaoyan menjawab datar, tidak kemana-mana. Ye Beijing mendekat sedikit. Suaranya lirih. Apakah lesung pipitku cantik? Xiaoyan pun menjawab tanpa ekspresi. Lumayan. Ye Beijing mengerucutkan bibirnya, tampak sedikit kesal. Kalau begitu, di pinggangku juga ada 2 lesung pipit. Apakah engkau ingin melihatnya? Dia tersenyum nakal. Sedangkan Xiaoyan hanya menatapnya dengan wajah datar tanpa sedikit pun tergoda. Namun setelah beberapa saat, dia menghela nafas pelan dan berbicara serius. Ye Beijing, ada sesuatu yang ingin kumintakan padamu. Ye Beijing menatapnya dengan penuh minat, pipinya sedikit memerah. Silahkan tuan,
Apapun permintaanmu, aku akan menuruti. Bahkan jika itu permintaan yang aneh sekalipun. Xiaoyan terdiam sejenak. Ekspresinya menunjukkan keraguan yang mendalam, seolah enggan untuk melanjutkan kalimatnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.